kita membaca Iqazul Himam. Pada PDF yang saya punya itu di file PDF-nya halaman 43, sedangkan bukunya berhalaman 45. Ini adalah hikmah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Tajallillahu lil abdi. Tajallinya Allah kepada manusia. Penampakan dirinya Allah kepada hamba-hambanya. Walamma kanati ta'arrufat al-qahriyah zahiroha jalalun wa batinaha jamalun lima yakubuha min ausofil kamal. Karena pengenalan-pengenalan diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat qahriyah, pemaksaan atau dominatif, yang tidak bisa dihindari oleh manusia, ya, harus diterima mau tidak mau, itu pada zohirnya membawakan sifat keagungan Allah, dan pada batinnya membawakan sifat keindahan Allah. Karena pengenalan-pengenalan diri itu diikuti oleh sifat-sifat kesempurnaan. Warubbama yasyukkul murid, dan boleh jadi seorang pesuluk, seorang pejalan dalam disiplin spiritual, seorang murid itu meragukan fima wa'adal haqqu, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alaiha minal khairat, pada pengenalan-pengenalan diri tadi berupa kebaikan-kebaikan. Meragukan adanya kebaikan di belakang pengenalan diri yang dijanjikan oleh Allah. Wa ma rattaba alaiha minal futuhat, dan penyingkapan-penyingkapan spiritual yang menjadi akibat, yang menjadi dampak dari adanya ta'aruf tadi, adanya pengenalan diri dari Allah. Nabbah syaikhu ala zalika, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan hal tersebut faqala, dengan mengatakan idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, jika dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka bagimu satu gerbang, satu pintu dari pengenalan diri, fala tubali ma'aha, maka janganlah engkau peduli dalam kondisi itu, in qalla amaluka atau an qalla amaluka, jika perbuatanmu, jika amal solihmu itu masih sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuka pintu itu bagi dirimu, illa wa huwa yuridu, kecuali karena dia ingin ayyata'arrafa ilaika, mengenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa, apakah engkau tidak tahu bahwa pengenalan diri itu huwa muriduhu alaika, Allah lah yang mempersembahkannya kepadamu. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi, sedangkan amalan-amalan soleh itu adalah engkau yang mempersembahkannya kepada Tuhan. Wa aina ma tahdihi ilaihi, di manakah posisinya, apakah dapat dibandingkan apa yang engkau hadiahkan, apa yang engkau persembahkan kepada Allah, mimma huwa muriduhu alaika, daripada apa yang dipersembahkan, apa yang diberikan, auroda yuridu gitu ya, apa yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Fataha huna, kata Ibnu Ajibah, lafal membuka
Bimakna hayya'a wa yassara, itu dalam pengertian menyiapkan atau memudahkan. Berarti iza fatahalaka, jika dia sudah menyiapkan atau sudah memudahkan. Wal ghalibu istimaluhu fil khair, pada umumnya diksi ini dipakai untuk hal-hal yang baik. Nanti bakal diterangkan bahwa cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita, baik dan buruknya itu nggak mengikuti persepsi kita gitu ya, tapi ada cara mengenalkan dirinya itu berupa hal-hal yang kita anggap negatif menurut pemikiran kita yang lemah. Fa'asy'arul ityana bihi huna anna jihatat ta'rif, maka dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari seolah-olah menunjukkan bahwa segi pengenalan diri itu minal umuril jamilah, berupa hal-hal yang indah. Wal wijhatu hiyal jihah, kata wijhah di sini sama dengan jihah, artinya arah, orientasi. Wal muradu huna al-babu wal madkhol, tapi yang dikehendaki di sini adalah pintu atau gerbang. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka, sudah menyiapkan, memudahkan satu arah, satu segi, atau satu pintu, satu gerbang, gitu. Minat ta'aruf. Nah, at-ta'rif di sini tolabul ma'rifah, memperkenalkan diri, artinya meminta pihak lain untuk mengenal diri kita. Takulu ta'arrofa li fulan. Misalnya dalam bahasa Arab, jika Anda mengatakan seseorang memperkenalkan dirinya kepada saya, idza tolaba minni ma'rifatahu, jika orang itu meminta saya untuk mengenal dirinya. Wal ma'rifatu tamakkunu haqiqatil ilmi bil ma'ruf minal kolbi. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah mendalamnya hakikat ilmu kita terhadap objek pengetahuan kita di dalam hati. Hatta la yumkinul infikaku anhu bihalin, sehingga dalam kondisi apapun hati kita tidak mungkin terpisah dari objek tersebut. Fala tubali, al-mubalah apa artinya? Wal mubalatu atahammumu bifawati syai. Peduli yang dimaksud di sini adalah engkau punya tahammum, punya kegelisahan atau kegalauan yang disebabkan oleh luputnya sesuatu. Kultu, Ibnu Ajibah melanjutkan, saya berkata, idza tajalla lakal haqqu ta'ala bismihil jalil au bismihil qahar. Jika Sang Maha Benar bertajalli kepada dirimu dengan namanya yang Maha Agung atau dengan namanya yang Maha Perkasa, Maha Gagah, Maha Menundukkan. Wa fatahalaka minha baban wa wijhatan lita'rifahu minha, dan membuka untuk dirimu satu pintu, satu arah, agar engkau bisa mengenalnya dari pintu tersebut. Fa'lam, maka ketahuilah, annallaha ta'ala qad i'tana bika, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperhatikan dirimu. Wa aroda ayyajtabiyaka likurbihi, dan dia menghendaki untuk memilih dirimu bisa berdekatan dengannya. Wa yastofiyaka lihadratihi, dan memilih dirimu agar engkau bisa hadir di hadapannya. Faltazimil adaba ma'ahu birridha wat taslim, maka disiplinlah engkau dengan adab,
di hadapan Allah dengan ridho dan menerima pilihannya itu. Wa qabilhu bil farahi wasurur, dan responlah dengan kegembiraan dan kesukacitaan. Wala tubali bima yafutuka biha ma'aha minal a'malil badaniyah, dan janganlah engkau gelisah dengan amalan-amalan badaniyah yang sudah engkau tinggalkan, yang sudah pernah luput darimu di masa lalu. Fa innama hiya wasilatun lil a'malil qalbiyah, karena pekerjaan-pekerjaan badan kita itu adalah alat saja, kendaraan, instrumen bagi amalan-amalan yang ada di dalam hati kita. Sholat dan zikir, baca Quran dan semuanya sebagai amalan-amalan badan adalah pembimbing bagi hati kita untuk bisa dekat dengan Allah. Jika pada masa lalu amalan-amalan zikir, sholat, baca Qur'annya sedikit, tapi lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu bagi kita, memberikan pencerahan, epifani bagi kita, maka masuklah. Gitu. Jangan merasa diri kita belum pantas, belum solih, belum masih banyak dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengundang kita untuk mengenalnya. Fa innahu ma fataha hazal baba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuka pintu ini illa wa huwa yuridu ayyarfa'a bainaka wa bainahul hijab, kecuali karena dia hendak menghilangkan tabir yang ada antara dirimu dengan dirinya. Alam ta'lam anna ta'arrufat al-jalaliyah, apakah engkau tidak tahu bahwa pengenalan-pengenalan Allah melalui dimensi keagungannya, huwallazi awradaha alaika, Allah lah yang mengantarkannya kepada dirimu, litakuna alaiha waridan, agar engkau datang menghadap kepadanya. Itu adalah jemputan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara manusia mendekat kepada Allah itu ada dua macam. Ada cara hidayah dan inabah, yaitu ini bagi kebanyakan manusia. Sejak kecil dia diajarkan ajaran-ajaran Islam oleh orang tua dan gurunya, mulai melatih diri, berdisiplin mengerjakannya, ada kekurangan dan sebagainya, terus berusaha disiplin, kalau salah bertaubat. Gitu. Ada juga orang-orang yang dalam rentang masa hidupnya yang lama itu katakanlah terjerumus ya, terjerembab dalam lembah kemaksiatan. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pencerahan sehingga dia ingin hijrah. Nah, kata mutiara yang ke-8 ini terkait dengan orang-orang yang kedua itu, gitu. Pada saat pintu mendekat kepada Allah itu sudah dibuka, mereka tidak boleh peduli pada kurangnya amal soleh mereka pada masa lalunya. Wal a'malul badaniyah anta muhdiha ilaihi litakuna ilaihi biha wasila. Sedangkan amalan-amalan badaniyah itu engkaulah yang mempersembahkannya kepada Allah agar engkau bisa wusul, bisa sampai kepadanya. Wa farqun kabirun baina ma tahdihi anta. Ada perbedaan yang sangat besar antara persembahanmu kepada Allah, minal a'malil madkhulati wal ahwalil ma'lulah, yang berupa perbuatan-perbuatan yang tercemari oleh kekurangan, oleh misalnya riya, wal ahwalil ma'lulah, dan kondisi-kondisi spiritual yang juga ada kecacatannya.
Wa baina ma yuriduhu alaikal haqqu ta'ala min tuhafil ma'arifir rabbaniyah wal ulumil laduniyah. Dengan persembahan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu berupa tuhaf, itu hadiah-hadiah ya, barang-barang berharga yang biasa kita misalnya jadikan hadiah. Min tuhafil ma'arif, berupa pengetahuan-pengetahuan ar-rabbaniyah wal ulum al-laduniyah, dan ilmu laduni. Fatib nafsan ayyuhal murid, maka tenangkanlah dirimu, nyamankanlah perasaanmu, wahai murid. Bima yanzilu alaika min hazihi ta'arrufatil jalaliyah wan nawazilil qahriyah, dengan pengenalan-pengenalan keagungan Allah, atau nawazil itu bisa nazilah peristiwa saja secara umum, atau peristiwa secara spesifik yang tidak kita kehendaki, bencana, musibah gitu ya. Yang qahriyah, yang bersifat dominatif, yang dipaksakan oleh kuasa Allah kepada kita sebagai hambanya, nggak bisa kita tolak. Terimalah itu semuanya, merasa nyamanlah dengan semua itu. Apa itu nawazil qahriyah dan ta'arufat al-jalaliyah? Wa masalu zalika kal amrod, seperti penyakit-penyakit. Wal auja, sama auja itu sama amrod, penyakit juga. Wasyadaid, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, hambatan-hambatan. Wal ahwal, malapetaka ya, bencana, musibah. Wa kullu ma yuskilu ala nafs, dan segala macam yang memberatkan jiwa kita. Kegagalan, rencana-rencana yang tidak sukses, harapan-harapan yang enggak terpenuhi, itu Allah yang menghadirkannya kepada kita. Wa yu'limuha, hal-hal yang menyakiti jiwa kita, emosi atau perasaan kita. Kal fakri, seperti kefakiran, kemiskinan. Wazulli, kehinaan gitu ya, tidak mendapatkan status yang terhormat. Wa uziyatil khalqi, disakiti oleh orang lain, oleh ya orang jauh, orang dekat, tetangga, teman, dan sebagainya, semua makhluk apa saja. Wa ghairi zalika mimma takrahuhun nufus, dan hal-hal yang lain yang tidak disukai oleh jiwa kita. Fa kullu ma yanzilu bika min hazihil umur, segala sesuatu yang menerpa dirimu dari hal-hal tersebut, fahiya ni'amun kabiroh, itu adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Wa mawahibu ghaziroh, dan hadiah-hadiah yang tercurah dengan deras. Tadullu ala kuwati sidkika, yang bisa menjadi indikator atas kuatnya keimananmu. Iz biqadri ma ya'zumus sidku ya'zumut ta'arruf, karena semakin besar, semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar juga pengenalan diri Allah yang diberikannya kepada kita, yang bisa berupa tadi hal-hal yang tidak kita sukai. Oleh karena itu ada riwayat asyaddukum balaan al-anbiya, orang-orang yang paling besar musibahnya di dunia ini adalah para nabi. Fal amsal, lalu orang-orang yang paling baik setelah mereka, setelah para nabi. Fal amsal, lalu orang-orang yang paling baik setelah yang level kedua tadi. Wasidku matbu'un, iman itu ada konsekuensinya, ada dampaknya, ada dia diikuti. Wasidku matbu'un, pembenaran kita kepada Allah, kepada Rasulnya, itu ada ikutannya. Wa iza aradallahu ayatwiya masafatal bu'di bainahu wa baina abdihi, jika Allah Subhanahu wa taala ingin melipat jarak yang jauh antara dirinya dengan hambanya,
sallato alaihil bala, maka Allah akan menimpakan bencana kepadanya. Hatta iza takhallasa wa tashahhara, sehingga jika hamba itu sudah murni, sudah jernih, sudah bersih, tasyahhara, sudah terkelupas ya kulit-kulitnya itu, soluha lil hadrati, maka dia akan layak untuk hadir di hadratnya Allah, di hadapannya Allah. Kama tasoffal fiddatu waz-zahabu binnar, sebagaimana emas dan perak itu dimurnikan dengan api. Litasluha li khazanatil malik, agar pantas untuk disimpan di gudang kekayaannya seorang raja. Guci yang dari tanah liat juga sama, harus dibakar dengan api baru menjadi guci yang berharga. Wa mazala suyuhu wal arifun, para syekh dan orang-orang arif itu terus menerus yafrohuna bihadhihin nawazil, merasa senang dengan turunnya bencana. Wa yasta'iduna laha, bahkan mereka mempersiapkan diri untuk kondisi tersebut. Fi kasbil mawahib, agar bisa memperoleh anugerah-anugerah, hibah-hibah dari Allah. Wa kana saykhu suyukhina Sayyidi Ali al-Umrani radhiyallahu an, bahkan gurunya guru-guru kami, kata Ibnu Ajibah, yaitu Sayyid Ali al-Umrani, yusammiha Lailatul Qadar, menyebut kondisi turunnya musibah itu sebagai Lailatul Qadar. Luar biasa. Wa yaqul, dan mengatakan, kullul hayyizati hiya Lailatul Qadar, semua bencana adalah malam Qadar, malam keagungan. Allati hiya khairun min alfi syahrin, yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Wa dzalika li ajli ma yajtabihil abdu minha min a'malil qulub yajtanihi, wa dzalika li ajli ma yajtanihil abdu, karena pada kondisi turunnya musibah itu seorang manusia bisa memanen min a'malil qalbi, banyak sekali amalan hati. Allati adzurratu minha afdalu min amsalil jibal min a'malil jawarih, yang satu atom saja ya, dari amalan hati itu lebih bagus daripada segunung amalan badan. Wa qad qultu fi zalika baitaini, terkait dengan hal ini saya, kata Ibnu Ajibah, sudah membuat 2 buah bait. Ini Pak Ubed yang harus menyanyikannya. Iza torokot babi, saya nggak tahu Pak Ubed. Apa ini? Nanti cari guru ya kita yang bisa ini kasih babnya, kasih bait-baitnya ini. Ini kalau dibaca Bahara Rojaj. Iza torokot babi mina. Ya udahlah, saya nggak usah nyanyi. Ya, jika pintuku diketuk minad dahri, pada satu masa, fakotun, oleh kepapaan, kemiskinan, sama dengan fakrun, fatahtulaha, maka aku membuka baginya babal masarroti, pintu kesukacitaan, wal bishri, dan kegembiraan. Wakultulaha, aku katakan kepada fakoh, kepada kepapaan itu, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Fa waktuki indi, karena waktu engkau ada bersama diriku, ahzo min lailatil qadri, itu lebih menguntungkan daripada Lailatul Qadar. Wa'lam anna hazihi ta'arufatil jalaliyah, ketahuilah bahwa pengenalan-pengenalan aspek keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ikhtibarun minal haqqi adalah ujian dari Allah. Wa mi'yarun linnasi dan kriteria untuk menilai manusia. Wa biha tu'raful fiddatu waz zahabu minan nuhas. Dengan ujian seperti itulah perak dan emas bisa dibedakan dari tembaga. Fakathirun minal mudda'in, banyak orang yang mengaku-ngaku, idda'a yadda'i, yang berpura-pura. Yazharuna ala alsinatihim, menampakkan lewat perkataan mereka al-ma'rifata wal yakin, seolah-olah mereka berpengetahuan dan memiliki keyakinan. Faiza waradat alaihim awasifu riyahil aqdar, tapi begitu mereka diterpa oleh badai takdir, alqathum fi mahawil kunuti wal inkar, maka mereka pun terjerembab di lembah, di lereng-lereng keputusasaan dan penolakan terhadap takdir Allah. Manidda'a ma laisa fihi, orang yang mengaku-ngaku ada pada dirinya ma laisa fihi, padahal sesuatu itu tidak ada pada dirinya, fadohathu, maka dia akan disingkap, akan diekspos ya, syawahidul imtihan, oleh bukti-bukti dalam ujian. Wa kana Sayyidhu Saykhina Maulayal Arabi radhiyallahu an, gurunya guru kami Maula Al-Arabi berkata, al-ajbu kullal ajbi, sungguh mengherankan, mimman yatlubu ma'rifatallahi, orang yang mencari ma'rifah Allah, wa yahrisu alaiha, dan terobsesi olehnya, sangat menginginkannya, mendambakannya. Fa iza ta'arrafa lahul haq, kemudian jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengenalkan dirinya kepadanya, haroba minhu ankarahu, dia justru melarikan diri, padahal tadi dia cari. Dia lalu mengingkarinya, padahal tadi dia menginginkannya. Wa qala Syekhunal Yazidi, Syekh kami Al-Yazidi berkata, hazihi ta'arufatil jalaliyah ala salah sati aksam. Pengenalan aspek keagungan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Ismu uqubatin wa tordin, yang pertama adalah penghukuman dan pengusiran. Wa qismu ta'dibin wa tanbihin, yang kedua adalah pendisiplinan dan peringatan. Wa qismu ziyadatin wa tarokkin, dan yang ketiga adalah penambahan dan promosi, diangkat levelnya, diangkat jabatan, level derajatnya. Amal lazi huwa uqubatun wa tordun, ujian atau bencana, seperti orang yang tua zaman dulu kalau ada anak sakit kan dibilang, oh ini mau naik level gitu ya. Nah, itu ada 3 macam. Yang pertama adalah uqubah wa tord, penghukuman dan pengusiran dari Allah. Fahuwallazi yasiul adab, itu diberikan kepada orang yang adabnya buruk kepada Allah. Fayu'aqibuhul haq, maka Allah menghukumnya. Wa yajhalu fiha, lantas sudah su'ul adab, dapat musibah, dia nggak mengetahui bahwa musibah itu adalah ukubah dari Allah. Fayas khotu wayak natu wayan kiru, sehingga dia makin marah, makin putus asa, dan makin mengingkari Allah. Itu bencana yang jadi ukubah, jadi siksa dari Allah. Fayazdadu minallahi tordan wa bu'dan, nauzubillah, dia menjadi semakin terusir dan jauh dari Allah. Wa amal kismu allazi huwa ta'dibun, adapun bencana yang menjadi tadi pendisiplinan dari Allah, fahuwa yasiul adab, itu adalah bagi orang yang buruk adabnya, ya nggak setia sama sama tarekat ya, sama syariat gitu, melanggar maksiat lah. Fayu'addibuhul haq, lantas Allah mendisiplinkannya, mengadabkannya. Faya'rifuhu fiha, ini orang ini mengetahui, lantas tersadar, oh Allah sedang mendisiplinkan saya.
wayan tabih, dan dia bisa mengambil peringatan, lisui adabihi, atas adabnya yang buruk tadi, wayan hadu min goflatihi, lantas dia juga bisa bangkit dari kelalaiannya. Fahiyya fi haqqihi nikmatun, maka itu walaupun didisiplinkan dengan bencana, pada hakikatnya itu adalah nikmat. Fi mazharin nikmah, yang hadir kepada orang itu dalam bentuk hukuman. Wa ammal ladzi hiya fi haqqihi ziyadatun wa tarakkin, sedangkan bencana, penyakit, musibah yang datang kepada orang sebagai tambahan dan tarokin, taraje, naik ya, pemanjatan, naik apa, promosi tadi saya sebutnya, naik pangkat, yaitu seperti kayak betul yang dikatakan orang tua dulu kepada bayi kan nggak ada dosanya apa-apa lantas sakit ya. Saya pikir itu ungkapan yang benar gitu ya. Itu mau dipromosikan. Atau bagi orang-orang yang dewasa yang tidak ada salahnya, tidak ada maksiatnya, misalnya seperti itu, tapi lantas ya mereka adalah pembela-pembela wali-wali gitu ya, pembela agama, dapat musibah, itu adalah promosi bagi mereka. Fahuwal ladzi tanzilu bihi hazihi ta'arrufati min ghairi sababin, adalah orang-orang yang terkena oleh bencana tanpa ada sebab maksiat dari diri mereka. Faya'rifu fiha wa yata'addabu ma'aha wa yataraqqa biha ila maqamir rusuhi wat tamkin, sehingga orang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin memperbaiki sopan santunnya di hadapan Allah, lalu dia pun naik derajatnya kepada makom rusuh wat tamkin, kemantapan, keteguhan dalam keimanannya. Sedikit lagi, 2 paragraf lagi. Qultu walizalika qala ba'duhum, oleh karena itu sebagian sufi berkata, biqadril imtihan yakunul imtikan, sebanding dengan ujian sebegitu juga kekuatan iman seseorang. Wa qala aidon al ikhtibarul baqi yaqta'ut tabaqi. Ini saya nggak tahu apa artinya, saya lewati. Faidatun, tambahan, iza aradta ayyasula alaikal jalal, jika engkau ingin agar musibah itu mudah engkau lewati, faqabilhu biddidihi, maka hadapilah dengan kebalikan dari apa yang menimpamu, wahuwal jamal, yaitu rasa keindahan. Fa innahu yanqalibu jamalan fi saatihi, maka jalal itu, maka musibah atau bencana malapetaka itu akan langsung berubah menjadi keindahan. Wa kaifiyatu zalika, caranya, annahu idza tajalla bismihil qabid, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampil pada dirimu sebagai yang menggenggam, tidak memberi gitu ya, menyulitkan, menyempitkan segala sesuatu untuk dirimu, fi zohir, dalam urusan zohirmu, faqabilhu anta bil basti fil batin, maka hadapilah manifestasi Allah itu di dalam batinmu dengan kelapangan. Kesempitan yang diberikan Allah dalam zohir kita, hadapi dengan kelapangan di dalam hati, maka kesempitan itu akan menjadi kelapangan juga. Fayan qolibu baston. Wa idza tajallalaka bismihil qawi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampil kepada dirimu dengan namanya yang maha kuat, faqabilhu anta bid-dhafi, maka hadapilah itu dengan rasa di dalam jiwamu bahwa kamu benar-benar lemah. Au tajalla bismihil aziz, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya kepada dirimu dalam sifatnya sebagai sang maha perkasa, faqabilhu bizulli fil batin, maka hadapilah ujian itu dengan benar-benar engkau merasakan kerendahan, kehinaan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakaza yuqabalu syai'u bididdihi. Demikianlah terus-menerus hadapi, respon segala sesuatu dari Allah itu dengan kebalikannya, kiaman bil kudrati wal hikmah, karena engkau memperhatikan maha kuasa dan maha bijaksananya Allah.
Wa kana saikhina Maulayal Arabi radhiyallahu an yaqul, Syekh Maulaya Arabi berkata, mahiya illa haqiqatun wahidah. Segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya sama saja. Minuman yang aku minum itu semuanya sama. In syarabtuha asalan wajadtuha asalan. Apapun yang ada di hadapanku, minuman yang disuguhkan kepadaku, jika aku minum dan aku anggap ia sebagai madu, maka itu adalah madu. Wa in syarabtuha labanan wajadtuha labanan. Jika itu aku anggap sebagai susu, maka itu menjadi susu. Oleh karena itu, kebalikannya nggak boleh kita lakukan. Jika kita disuguhkan air minum, tapi di pikiran kita, oh ini arak, bisa amer gitu ya, bisa mabok saya, bakal dinilai Anda dengan apa yang ada di pikiran Anda. Zohirnya itu adalah minuman yang halal, air gitu kan, tapi kamu menganggapnya sebagai amer, jadilah dia arak yang haram. Wa in syarabtuha hanzalan wajadtuha hanzolan. Kalau aku anggap dia sebagai jamu yang sangat pahit, brotowali mungkin gitu ya, ya jadilah dia jamu yang sangat pahit. Fashrab ya akhi al-malih wala tashrabil qabih. Maka minumlah yang manis, yang menyenangkan, jangan meminum yang buruk. Wa ma'na kalamihi radhiyallahu anhu wa kama taqaddam. Pengertian dari perkataan Syekh itu seperti yang terdahulu. Kama tuqabiluhu yuqabiluka. Sebagaimana engkau merespon perbuatan Allah, maka seperti itulah Allah akan merespon kembali perbuatanmu. Wallahu ta'ala a'lam. Allah maha mengetahui.